Karena ada pelajaran yang luar biasa yang akhirnya ditulis sebuah narasi yang luar biasa. Sabat itu adalah pikiran dan hati masuk ke dalam perhentian Tuhan. Percuma kita ada di dalam gedung gereja kalau pikiran dan hatinya tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan. Dan hari ini Tuhan, semua dari kami Tuhan, duduk di kaki Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan, amin. Oke. Kita akan membahas sebuah prinsip firman Tuhan yang ditulis di 4 kitab Injil. Dan ini adalah satu-satunya mujizat yang ditulis di 4 kitab Injil, dan itu sebabnya saya akan bagikan kepada Bapak Ibu dari 4-4-nya. Saya akan bagikan ayat-ayatnya, kalau Bapak Ibu sempat catat-catat aja supaya dapat kisah lengkapnya. Karena ada sebuah prinsip yang Tuhan ajarkan dan di semua perumpamaan, mujizat, event, kondisi, dan lain sebagainya, dia ngajarin murid-muridnya selalu. Dan juga hari ini dia ajarkan kita supaya kita ngerti prinsip-prinsip kerajaan sorga. Ketika kita makin mengerti, ketika kita hidupi satu persatu, maka hidup kita betul-betul dimerdekakan sama Tuhan. Dan seringkali prinsip-prinsip ini betul-betul bertolak belakang sama apa yang dunia ajarkan. Jadi karena kita lihat prinsip dunia setiap hari, kita bahkan tanpa kita sadari mungkin kita hidupi nilai-nilai dunia yang kita pikir mungkin itu benar. Akhirnya lama-kelamaan ketika ada firman, Paulus katakan firman kebenaran jadi kebodohan bagi kita. Karena kita nggak paham. Prinsipnya gini, semua yang kita tidak paham menjadi kebodohan. Karena kita nggak paham, kita nggak ngerti. Contoh waktu saya dipanggil sama teman saya untuk melihat sebuah lukisan yang harganya sangat mahal, sampai MM-an. Bagi saya kebodohan karena saya nggak ngerti lukisan. Saya nggak ngerti dunia lukisan gitu. Terus dia bilang lagi, ini udah ada yang beli loh. Dalam hati saya gini, ini lukisan kayak cat tumpah gitu loh. Saya nggak ngerti soalnya. Dalam hati saya tumpahin cat, saya aut-autin gitu juga jadi kayak gitu. Nggak ngerti soalnya, nggak paham. Jadi itu yang Paulus katakan, nggak ngerti jadi kebodohan akhirnya. Contoh sederhana. Seorang suami atau istri ketika konseling dibilangin begini misalnya. Ayo Pak, Bu, minta maaf duluan aja. Jawaban yang sederhana yang paling sering dikatakan apa? Kan bukan saya yang salah. Nah. Terus kalau dikasih tahu minta maaf duluan itu berarti bukan kamu salah, bukan. Bukan karena berarti kamu menyerah dan kamu kalah, bukan gitu. Saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Bukan sama seperti orang itu mengasihi kita kan. Kan itu nilai dunia. Ah, ngapain? Itu dari contoh sederhana aja. Terus dikasih tahu, gini loh Pak, Bu, minta maaf duluan tuh kita jadi termostat, bukan termometer. Termometer suhunya sekian, kita ngikut sekian. Kalau termostat, suhunya panas didinginin, suhu dingin dipanasin, makanya ada remote AC, itu ada termostatnya. Suhunya panas kita mau jadikan 16. Makanya garam itu kan begitu, memberikan pengaruh bagi orang sekitarnya. Cahaya juga begitu, makanya garam dan terang. Dan itu adalah prinsip yang seringkali karena sudah kebiasaan kita hidupi, sudah kebiasaan banyak orang bicara sama kita akan katakan, ah enak aja. Orang yang nyakiti kita misalnya. Ya saya nggak katakan bahwa semua orang harus kita temenin, enggak. Ada orang-orang toksik memang harus jauh-jauh, jaga jarak istilahnya. Tapi bukannya berarti kalau ketemu orang itu nggak disapa. Yesus ngajarin dengan jelas hatinya hamba, perilakunya rajani kok. Dan nggak bisa dibalik, kalau dibalik jadi kayak gitu, orang kayak gitu-gitu nggak disapa. Perilakunya kadang-kadang sok-sok hamba, dalamnya rajani, dalamnya sombong berarti. Ini prinsip sederhana. Itu sebabnya dia selalu kasih tahu, yuk saling mengasihi sama seperti aku loh mengasihimu. Bukan sama seperti orang itu mengasihimu. Seringkali kita berontak akhirnya. Karena apa? Firman kebenaran tidak dimengerti jadi kebodohan gitu loh. Jadi kita berargumentasi sendiri sama Tuhan sama diri sendiri. Ya. Nah ketika prinsip ini terjadi, ketika mujizat ini terjadi, ini juga terjadi pergumulan di dalam hati murid-muridnya. Karena sesuatu yang betul-betul bertolak belakang dengan apa yang mereka inginkan saat itu. Mujizat ini adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan dimulai dari sebuah kondisi yang betul-betul mereka nggak punya apa-apa.
Jadi mujizat multiplikasi itu dimulai dari sebuah prinsip, dan prinsip ini Yesus lagi ngajarin ke mereka gitu loh. Ya. Kita buka di Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 37. Coba lihat ya, saya bacain ya. Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Rasul-rasul itu murid-muridnya. Mereka disebut rasul karena mereka baru pulang dari sebuah perjalanan misi, itu maksudnya. Mereka pulang dari perjalanan misi, kemudian mereka disebut rasul. Mereka ini dalam kondisi yang sangat capek dan mereka ini mau memberikan laporan kepada Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, itu yang mereka cari. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, supaya nggak ada orang lain. Udah capek kan ketemu orang, capek sepanjang perjalanan misi, melayani sana sini dan lain sebagainya. Beristirahat seketika, itu yang mereka cari. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini kondisi-kondisi ini disebut sama Markus supaya kita paham. Ini ada cerita di kisah ini, di balik kisah 5 roti dan 2 ikan. Di balik kisah mujizat multiplikasi. Nah, Yesus juga lagi ngajarin sama murid-muridnya. Bahkan kondisi-kondisi ini sama dia dibiarin aja terjadi supaya mereka belajar sesuatu. Ya. Masalahnya pria itu kalau nggak makan bahaya. Kekuatan pria itu di perut sama mata. Amin pria? Saya amin duluan. Makanya menurut survei, yang paling kuat puasa tuh wanita bukan pria. Pria itu biasanya kalau dia makan itu langsung otaknya terbuka. Langsung jadi cemerlang, biasanya begitu. Kalau wanita tuh kekuatannya ada di mulut sama ada di telinga. Jadi wanita tuh perlu ribuan kata-kata per hari, ngomong terus. Betul ya? Istri saya loh, ngomong sama temennya, satu topik dibahas bisa 1 jam. Jadi kan saya lewat-lewat di rumah, dia ngomongin satu topik itu, jadi saya kan denger. Setengah jam lagi waktu saya lewat lagi, masih ngomongin hal yang sama loh. Karena pakai perasaan ngomongnya. Kalau pria, ngomong sama pria, ingat selalu pasti ada kata siap. Siap, ya siap. Itu maksudnya apa? Mau cepat-cepat udahan. Siap, ya siap. Karena pria gak suka ngomong lama-lama. Dia satu topik dibahas 5 menit udah ngerti, udah selesai udah. Wanita enggak, yang bener Ci. Ya ampun masa kayak gitu Ci. Setengah jam lagi ngomongnya sama loh. Yang bener Ci. Loh topiknya sama loh. Mereka membutuhkan ribuan kata-kata per hari. Makanya biasanya kalau suami-suami pulang, istri-istri suka kasih kode. Dari mana? Suami-suami pikirnya istrinya ini curigaan. Padahal istrinya lagi kasih kode pengen diajak ngobrol. Dari mana papi? Suaminya kesel karena dipikir curigaan. Dari kantor lah, masa dari kebun binatang? Dipikir curigaan istri, padahal istrinya lagi kasih kode. Sepanjang hari ngapain aja? Kerjalah. Masa tidur-tiduran gitu? Udah kesel dia. Makanya satu hari saya lagi makan siang sama seorang hamba Tuhan. Istrinya mau ngomong diginin terus tau gak? Shh, shh. Lama-lama istrinya ngomong sendiri. Tiba-tiba saat lagi makan siang loh, tiba-tiba saya dengar gini. Saya pikir bahasa roh, ternyata ngomong sendiri. Kasihan kan? Makanya ya, kalau ini sih masih ibadah pagi, kalau ibadah siang nanti kan ibadah yang ketiga tuh jam berapa? 11.30 ya. Nah itu biasanya kalau habis itu kan jam makan siang. Biasanya suami-suami udah langsung ke mobil. Karena apa? Pengen makan siang. Kan perutnya, kekuatan di perut. Istri-istri yang gak pernah diajakin ngobrol di rumah nyangkut di pintu gereja. Ketemu sama temennya soalnya. Ci apa kabar? Saya punya kiat-kiat ya buat bapak-bapak yang mau manggil istrinya yang nyangkut di pintu. Jangan kirim anak wanita. Panggil mamanya, jangan. Karena dia juga wanita. Mami, papi tungguin di mobil. Tante apa kabar? Dia ikutan ngobrol. Kirim pasukan Kopassus, anak pria. Karena dia juga kelaparan. Mami, ayo papi lapar, aku juga. Bye tante sampai minggu depan. Oh yuk, udah. Anak laki-laki paling cepat. Makanya ya, visual pria tuh memang hebat juga visualnya. Cepet nangkep sesuatu gitu loh. Istri saya ya,
kalau lagi parkir, saya tuh kalau parkir di mall cepet gitu loh. Cepet langsung tahu, oh ini B1 sekian, masuk lewat sini, turun ke mall, keluar dari sini, liftnya, nanti kalau pulang lihat patokannya toko itu, cepet gitu loh. Dan berkali-kali saya bilang sama istri saya, udah ikut saya aja, udah. Tahu nggak berkali-kali dia ngomong gini, dulu ya, sekarang udah nyerah dia. Bukan di situ parkirnya. Loh di sini udah ikut aja. Bukan, kamu ngawur kamu, nggak di sini. Aku yakin nggak di sini. Akhirnya apa? Ketemu mobilnya kan, pasti ketemu kalau sama saya. Tahu pas ketemu mobilnya dia ngomong apa? Loh, tadi gak di sini mobilnya. Loh memangnya mobilnya jalan-jalan. Dari tadi di sini mobilnya. Wanita suka gak mau salah. Makanya waktu saya dulu ya sebelum zamannya Google Map, saya telepon gereja, mau tanya arah di Jakarta. Yang angkat ibu-ibu. Bu, gerejanya di mana ya bu? Tahu dia jawab apa? Terus aja pak, terus mentok kiri nyampe pak. Loh, harusnya dia ngapain? Bapak posisinya di mana? Harusnya gitu dong. Ini seolah-olah dia udah tahu. Seolah-olah dia tahu saya persis ada di mana. Terus aja pak, terus mentok kiri sampai pak. Loh, bu, ada pria nggak dekat situ bu? Oh ada. Pas prianya ngangkat telepon tahu nggak ngomong apa? Pak, posisi di mana? Bener dong. Oh kalau di situ pak terus saja, nanti KFC belok kiri, nanti belokan pertama ke kanan pak, nanti gereja sebelah kiri kelihatan nggak? Langsung nyampe nggak? Nyampe. Visualnya hebat. Itu kehebatan pria dan wanita. Jadi harus saling menghargai, amin. Makanya suami-suami kalau istrinya ajak ngobrol-ngobrol ya, supaya nggak nyangkut di pintu situ nanti. Oke, ini lapar nih, murid-muridnya lapar ya. Akhirnya ayat 32 mengatakan begini. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi. Catat ini baik-baik, di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, tempat ini adanya di Betsaida. Kenapa saya sebut Betsaida? Karena ada kaitannya dengan kisah ini. Jadi kisah ini, kisah 5 roti dan 2 ikan terjadi di Betsaida. Oke, catat itu baik-baik. Oke. Ayat 33, waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka, bocor kisah ini. Ya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Wah bocor perjalanan mereka, jadi didahului lewat darat, ditungguin di situ. Nanti kalau mendarat mau diajakin ngobrol, mau diajakin kongko-kongko sama orang sebanyak itu. Biasalah mereka suka dengan pengajaran Yesus saat itu. Dan juga mereka banyak yang mengejar mujizat kesembuhan ya. Ketika Yesus mendarat ayat 34, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Loh tadi katanya mau sendirian. Loh tadi katanya mau cuman kita-kita aja, kan gampang bilang aja, gaya nggak bisa ya. Atau enggak usah mendarat di situ, mendaratnya di tempat yang lain. Orang kelihatan kok orang banyak itu. Atau enggak jangan mendarat. Murid-muridnya sama Yesus kan tinggal bilang, udah di sini aja yuk. Di tengah danau aja, udah kita di sini aja. Orang banyak loh itu. Ini seolah-olah seperti memang disengaja sama Yesus. Karena selalu dia ngajarin sesuatu yang sangat penting kepada murid-muridnya. Dan juga untuk kita, ditinggalkan untuk kita gitu ya. Akhirnya udah pastilah murid-muridnya kesel, hari udah mulai larut malam, pelayanan terjadi lagi, yang tadinya mereka udah capek, mereka udah gak punya tenaga, mereka ikut pelayanan juga akhirnya ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Dengan kata lain, udah suruh pulang aja lah orang-orang ini. Makanya mereka katakan begini, suruh mereka pergi ayat 35 supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Mumpung toko-toko atau tempat roti atau restoran masih pada buka, udah suruh pergi aja, suruh pulang, kita juga lapar. Suruh pulang aja, mumpung masih buka. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mujizat multiplikasi. Itu dimulai dari ayat 37 ketika Yesus katakan begini. Ini ya di ayat 37, ini pasti banyak yang marah di dalam hatinya. Yesus katakan begini kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Padahal mereka belum makan, padahal mereka gak ada tenaga, padahal mereka udah gak ada anything to give, gak ada lagi sesuatu yang bisa diberikan, udah gak habis kayaknya energinya mereka. Belum makan, capek dan seterusnya, dan hari sudah mulai larut malam. Kamu harus memberi mereka makan, kamu yang harus beri mereka makan.
Makanya keluar kalimat ini kalimat mencibir. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Mencibir udah. Nah sekarang kita pergi ke kitab yang lain supaya kisahnya lengkap ya. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-6 dimulai dari ayat yang ke-4. Yohanes pasal yang ke-6 dimulai dari ayat yang ke-4. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, ya ini kisahnya sama ya, kisahnya sama, orang-orang banyak berbondong-bondong datang, ini dari sebuah pandangan mata yang ditulis sama Yohanes tentang teman-temannya. Ya Yohanes tulis tentang teman-temannya dia tulis begini, berkatalah Yesus kepada Filipus. Dia katakan begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Di mana kita bisa membeli roti supaya mereka dapat makan? Kenapa Filipus? Ingat, tadi saya katakan tempat ini terjadi di Betsaida. Oke? Peristiwa ini terjadi di Betsaida. Filipus itu berasal dari Betsaida. Makanya Yesus tanya sama orang lokal. Pus, toko roti yang masih buka di mana? Toko buka nggak? Kalau kejadiannya di Semarang, dia akan nanya sama orang lokal. Toko makanan yang masih buka jam segini tuh di mana, Pus? Karena Filipus orang lokal. Dia tanya sama orang lokal. Dia tanya sama kita, punya apa kamu? Kamu punya apa? Ayat 6. Hal itu dikatakan sama Yesus, ya, untuk mencobai dia. Mencoba itu bahasa Inggrisnya to test him, untuk menguji dia, menguji orang lokal ini. Kamu tuh punya apa di dalam tanganmu? Kan kamu orang sini, kamu kan tahu. Sebab Yesus juga sendiri tahu bahwa apa yang hendak dilakukannya. Dia tahu kok, he is in control. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dia tahu apa yang akan terjadi, dia tahu apa yang akan sedang dilakukan sama dia sedang menguji murid-muridnya. Ayat 7. Filipus menjawab kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Nggak akan cukup lah, ini orang segini banyak, nggak mungkin cukup. Filipus, ya. Coba lihat sekarang ayat 8 dan 9. Ayat 8 sama 9, ini seringkali kalau kita baca, ini adalah salah satu center daripada kisah 5 roti dan 2 ikan, karena disinilah ada bocah yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Diperkenalkan sama siapa? Sama Andreas. Ini konteksnya, konteks ayat ini ketika Andreas membawa bocah ini kepada Yesus, ini konteksnya mencibir loh. Mencibir ini. Karena udah kesel, ya kita harus lihat konteksnya, mereka ini kesel hati mereka. Jadi waktu Andreas bawa bocah ini bukan sesuatu kayak, wah ini pasti terjadi nih 5 roti dan enggak. Dan kenapa Yohanes menyebut Andreas? Karena Andreas juga berasal dari Betsaida. Jadi waktu Andreas bawa bocah ini, ada kemungkinan besar dia kenal sama bocah ini. Ada kemungkinan besar mereka satu kampung. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas. Ini Yohanes waktu lagi tulis, dia nulis mungkin sambil tersenyum. Karena kejadian ini sudah terjadi. Mungkin dengan air mata, karena dia ada di situ. Dia lagi nulis tentang teman-temannya yang berasal dari kota itu. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini mencibir loh. Dia bilang gini, Yesus, nih ada nih anak bawa 5 roti dan 2 ikan, mungkin sambil tersenyum, sambil ketawa mungkin ngomongnya. Ya. Tetapi apakah artinya makanan sebanyak ini, sekecil ini untuk orang sebanyak ini? Itu mencibir banget udah. Dan mungkin murid-murid di sekitarnya pada ketawa juga, karena udah kesel mereka. Kan Yesus nanya soalnya, ada makanan gak? Mana tempatnya dan lain sebagainya. Ada nih 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya buat orang sebanyak ini? Udah gak ada apa-apa kita. Yang bener aja. Padahal ya, coba lihat Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-40 sampai 41. Saya kasih lihat narasi-narasi ini supaya Bapak Ibu mengerti ya, bahwa seorang yang hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi hidupnya nggak dikuasai firman, ini seperti Andreas.
Karena ini masih awal-awal taraf permulaan. Andreas satu-satunya murid loh yang bilang bahwa ketika dia bertemu sama Yesus itu Mesias. Dia baru bicara loh. Makanya Yohanes tulisnya detail nih. Yohanes juga tulis begini, Yohanes 1 ayat 40 dan 41. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan siapa? Mesias. Di awal waktu ketemu Yesus dia bilang itu Mesias. Itu juru selamat, itu luar biasa itu pribadi itu. Ketika diperhadapkan sama masalah, mana bisa kamu, 5 roti dan 2 ikan cuman ada di sini. Keluar dari mulut yang sama. Ya. Nah, sebelum saya balik dan kita lihat bagaimana kisahnya, ya. Mundur dulu sekarang coba lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. Ketika kita mengerti prinsip ini, kita ngerti prinsip multiplikasi ini. Kita akan paham apa yang Yesus sedang ajarkan. Karena Alkitab kita ini luar biasa, ditulis sama satu orang, satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Dalam hitungan 1400-1500 tahun, oleh orang yang berbeda-beda, dalam tempat kultur bahasa yang berbeda-beda, semuanya nyambung. Jadi ini pelajaran-pelajaran ini, narasi-narasi ini sudah ada dari dulu. Dipertajam lagi sama Yesus gitu loh. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Diperhadapkan sama situasi yang betul-betul sangat-sangat tidak enak. Ya, debt collector udah datang, dia udah gak punya apa-apa. Perhatikan apa yang terjadi, ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Itu sering sekali dikatakan sama Yesus. Apa yang saya bisa perbuat untukmu? Kemudian kalimat berikutnya yang sangat luar biasa diberitahu begini. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Sama seperti Yesus tanya sama Filipus, bahkan juga ngobrol sama Andreas. Kamu kan orang lokal, kamu punya apa di sini? Itu dikatakan sama Yesus untuk menguji mereka. Sekarang ya, Nabi Elisa berkata kepada janda ini, kamu punya apa di rumah? Kamu butuh pertolongan kan? Sekarang kamu punya apa di rumah? Dikatakan begini, berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Aku gak punya apa-apa, aku cuma punya buli-buli berisi minyak. Oke? Lalu berkatalah Elisa, pergilah, perhatikan prinsip ini baik-baik. Mintalah bejana-bejana dari luar, ember-ember dari luar, dari tetanggamu, ya, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana atau ember-ember kosong. Perhatikan kalimat ini, jangan lewat kalimat ini. Jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit ya Bu. Ada apa? Ada kaitannya rupanya dengan apa yang akan terjadi. Jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Setelah kamu kumpulkan semua bejana-bejana ember-ember ini, masuk ke kamar, jangan dengerin sosial media, jangan terpengaruh sama kata-kata orang, jangan terpengaruh sama teman-temanmu yang selalu berusaha untuk menjatuhkanmu, dan bahkan memadamkan imanmu. Rest. Masuk ke dalam perhentian Tuhan, itu bahasanya. Bahasa Alkitabnya itu begitu. Apa? Pikiran dan hati. Itu sebabnya arti daripada Sabat dimentahkan sama Yesus. Dia membuat mujizat di hari Sabat. Karena ada pelajaran yang luar biasa yang akhirnya ditulis sebuah narasi yang luar biasa. Sabat itu adalah pikiran dan hati masuk ke dalam perhentian Tuhan. Percuma kita ada di dalam gedung gereja kalau pikiran dan hatinya tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan. Tidak masuk dan merasakan dan tahu bahwa sadar bahwa Yesus itu hadir. Itu artinya. Jadi kalau kamu mau supaya supply-nya Tuhan terjadi atas hidupmu, relax. Gak bisa pakai kekuatanmu sendiri. Relax. Perbesar kapasitasmu. Buka hatimu. Serahkan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu salah satu doa saya kalau pagi hari. Aku serahkan ya Tuhan semua kekhawatiranku kepadamu. Tukar dengan damai sejahtera yang kau telah tinggalkan bagi aku. Yohanes 14 ayat 27. Karena damai sejahtera yang kau tinggalkan bagi aku adalah damai yang bukan seperti dunia berikan. Itu sebabnya aku tidak mau gelisah dan gentar hatiku Tuhan hari ini.
Walaupun aku belum merasa kekhawatiran hari ini. Kalau sampai ada Tuhan, aku udah serah terima loh Tuhan. Aku tukar dengan damai sejahtera. Aku buka hatiku Tuhan. Aku gak bisa ngapa-ngapain soalnya. Ya, pergilah perempuan itu daripadanya, tuh ditutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, ayat 5. Sedang ia terus menuang. Terjadilah proses ini. Dikasih lagi sama anaknya. Ini bu, dituangin lagi, tuangin lagi. Dia mulai kaget nih, dia mulai kaget. Ini buli-buli berisi minyak kok nggak habis-habis ya. Terus udah mulai terjadi multiplikasi. Perhatikan ayat 6. Ketika bejana-bejana atau ember-ember ini udah pada penuh. Berkatalah perempuan kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi nak. Mana ada lagi nggak nak? Anaknya bilang begini, udah habis bu, udah nggak ada lagi bejananya. Perhatikan kalimat ini. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pertanyaan saya, kalau bejananya masih ada, minyaknya masih ngalir nggak? Perhatikan prinsip ini, kapasitas kita selalu bisa membatasi suplainya Tuhan. Karena suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Itu sebabnya Elisa katakan kepada dia, jangan terlalu sedikit ngambilnya. Jangan terlalu sedikit, rugi kamu. Saya waktu berhadapan sama cancer, saya bilang gini, Tuhan, aku tahu bahwa iman sebesar biji sesawi ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Walaupun kecil di tanganku Tuhan, walaupun aku cuma punya dengkul untuk berdoa sama air mata Tuhan, kalau ini bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Tongkat di tangan Musa gak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. Ya. 5 batu, tas kecil buat batu, tongkat sama umban. Di tangannya siapa? Daud. Gak ada artinya. Tapi dia tahu bahwa hal kecil itu ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Bahkan Alkitab mengatakan dia maju mendekati Goliat. Saking beraninya karena dia tahu walaupun kecil, ketika aku bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Diketawain sama Goliat. Karena itu hal aneh bagi dunia. Itu sebabnya di lantai 8 di Singapore General Hospital waktu saya dirawat. Itu lantai kemo, lantai di mana setiap hari orang menjerit, menangis dan mau bunuh diri Bapak Ibu. Itu lantai cancer soalnya. Cancer itu sakit, di kemo makin sakit. Banyak pasien diborgol di situ. Karena mereka mau loncat, mau bunuh diri mereka. Jadi suster yang ada di situ adalah suster-suster yang terlatih untuk menangani pasien-pasien seperti itu. Setiap hari mereka harus menangani, bertemu dengan keluarga yang komplain, marah, nangis, berduka, dan lain sebagainya. Mereka dilatih untuk senyum, mereka dilatih untuk memberikan kata-kata motivasi, dan mereka sangat-sangat profesional. Bapak Ibu tahu, setiap kali mereka masuk ke kamar saya, kamar nomor 3 di ujung, ini yang mereka katakan kepada saya dan istri saya. Setiap kali saya atau teman saya ditugaskan hari ini untuk menangani kamar nomor 3. Kalau kami lihat di papan, hati kami bersuka cita. We are filled with joy katanya. Kenapa? Karena setiap kali masuk ke kamar itu, kami rasakan damai yang luar biasa. Kenapa? Karena di kamar itu ada sebuah iman yang kecil dan bermitra dengan Tuhan jadi perkara besar. Ketika mereka masuk ke ruangan itu, mereka katakan kami rasakan damai yang luar biasa. Dan berkali-kali dokter dan suster mau masuk gak jadi, kenapa? Karena kita lagi doa sama lagi perjamuan. Dan itu udah kebiasaan. Mereka lihat itu pagi hari, mereka itu lihat itu siang hari, mereka lihat itu malam hari. Dan mereka bilang apa? Dan banyak orang-orang yang, beberapa yang bukan orang percaya, mereka bilang apa? Itu pasti gara-gara doa. Dan kita katakan apa? Oh ya, betul. Senang banget kalau masuk kamar ini. Damai, gak pengen keluar katanya. Karena itu lantai itu penuh dengan stres. Ketika ada sesuatu yang kecil di tangan kita, makanya Tuhan selalu tanya, kamu punya apa? Gak punya apa-apa Tuhan. Hanya punya dengkul sama air mata Tuhan, gak apa-apa, bermitra sama saya jadi perkara besar. Itu sebabnya akhirnya di Matius pasalnya yang ke-14, ayat 19. Ini yang terjadi. Matius 14, ayat 19. Ya, tadi kita baca Markus, ada Lukas, ada Yohanes, sekarang Matius. Ya, 4 Injil ini menulis kisah ini. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Sama seperti janda itu masuk ke kamar. Duduk di rumput, relax, tenang, hatimu harus tenang dulu.
Jadi Yesus tahu ini semua urutannya luar biasa. Tenang, tenangkan hatimu. Ya. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, mungkin dengan tersenyum, dan murid-muridnya mungkin kaget juga. Diambil 5 rotinya sama 2 ikannya. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Perhatikan kalimat ini. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mujizat multiplikasi terjadi di tangan murid-muridnya. Bapak Ibu bisa bayangkan gak waktu mereka dikasih sebongkah roti, dan waktu mereka lagi potek-potekin kasih ke orang-orang ke jemaat itu, tiba-tiba apa gak berteriak tuh? Andreas teriak ke Filipus, woi rotiku gak habis loh, woi aku juga loh. Itu pasti banyak yang nangis. Kenapa? Karena mereka ingat di awal, kamu harus berikan mereka makan. Setiap kali sesuatu udah gak ada sisanya, udah hampir habis, kerajaan sorga melihat itu adalah pemberian terbesar. Makanya mujizat terjadi di situ. Seorang janda memberikan sepeser. Yesus kasih tahu murid-muridnya, sini, dia kasih tahu sebuah pelajaran. Lihat, itu janda memberikan sepeser. Sementara orang-orang Farisi memasuki uang yang banyak. 10.000 sama 100.000 besaran mana? Di mata dunia, 100.000 lah. Kerajaan sorga gak lihat jumlahnya. Kerajaan sorga lihat sisanya. Janda itu sisanya hampir gak ada. Dia beritahu kepada murid-murid, itu pemberian terbesar. Saya ketika membawa firman ini kepada Bapak Ibu, jangan berpikir dari sisi monetari saja, jangan. Bukan itu maksudnya. Kekayaan yang paling hebat yang luar biasa ada di dalam sini, bukan di luar sini. Uang, harta, jabatan, status itu hanya titipan Tuhan yang patut dikelola. Kalau tidak kaya di sini, gak bisa ngelola yang ada di luar. Dan Yesus gak pernah ngajarin begitu. Multiplikasi itu yang saya bicarakan dari tadi itu dimulai dari dalam sini. Damai sejahteranya termultiplikasi, sukacitanya termultiplikasi, hikmat termultiplikasi. Itu yang terjadi di dalam sini sehingga kita menjadi orang yang sangat kaya. 2 orang teman saya, yang satu tinggal di kos-kosan, yang satu punya rumah dan punya apartemen, dua-duanya datang ke gereja. Yang tinggal di kos-kosan, ya dengan apa yang ada, dengan uang yang pas-pasan, kalau udah tanggal tua, kalau ketemu sama saya ngomongnya, saya tanya gini, apa kabar? Dia selalu ngomong gini, dengan muka yang senyum, Tuhan baik bro, ngomong gitu. Kamu cukup loh bulan ini. Ya, walaupun pas-pasan, tapi Tuhan baik, mukanya tersenyum. Yang satu, yang kaya raya, kalau ketemu, bro apa kabar? Ya, begitulah. Ya, begitulah. Doain aja lah gitu. Gak lama setelah saya tanya itu sama dia loncat dari apartemennya, bunuh diri. Yang satu kaya secara dunia, yang satu kaya di dalam sini. Makanya Yesus jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dia datang membawa hidup yang berkelimpahan. Ayat-ayat seperti itu jangan dimutilasi. Jangan diartikan kepada sebuah kemakmuran yang ada di luar, bukan. Kekayaan yang paling dahsyat itu dalam sini. Ketika di sininya kaya, apapun yang Tuhan titipkan di tangan sini jadi dahsyat akhirnya. Makanya multiplikasi terjadi di dalam sini. Ketika ini yang diubahkan, wah tangan akhirnya bisa mengelola. Murid-muridnya malam hari itu saya percaya banyak yang nangis. Banyak yang pasti minta maaf sama Yesus. Dan dia juga pasti cuma tersenyum. Saya lagi ngajarin kamu prinsip. Supaya kamu ngerti. Jadi jangan kaget. Kalau satu hari kita udah punya kebutuhan keuangannya. Tiba-tiba Tuhan kirim orang di depan kita dan suara Roh Kudus mengatakan apa? Tabur kepada dia. Kita pasti bilang apa? Tuhan, aku juga butuh Tuhan. Jangan kaget ketika udah capek malam-malam kita pulang. Dan Roh Kudus bilang apa? Doa dulu nak. Mesbah keluarga dulu nak. Perjamuan dulu nak. Saat teduh dulu nak. Tuhan capek Tuhan. Pengen tidur Tuhan. Udah gak ada sisa tenaga. Kita masih duduk masih menyembah Tuhan. Itu pemberian terbesar. Itu Yesus ajarin. Apa yang ada di dalam tanganmu, bermitralah sama saya. Aku akan jadikan besar dalam hidupmu. Hari ini mungkin kita datang ke tempat ini, hanya punya air mata dan dengkul untuk berdoa. Gak apa-apa. Percaya, kita sudah nanya tadi, kita punya Tuhan yang sangat besar. Tuhan yang sangat berkuasa. Dan ketika kita bermitra dengan Tuhan yang berkuasa, perkara besar terjadi sama hidup kita. Saya tutup dengan kisah ini. Di awal-awal tahun 2000, saya dengan teman-teman saya ikutan rekaman lagu Oleh Kuasa Darahmu.
Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus. Tahu ya lagu itu ya? Itu ditulis sama teman saya. Original recordingnya itu oleh Harvest Praise Ministry namanya. Waktu itu ada 6 pria, 6 wanita. Saya termasuk di prianya itu. Itu rekaman hari kerja. Kalau nggak salah tuh waktu itu 3 hari kerja. Jadi capek kita, karena habis kerja kita datang ke studio. Dan saya nggak pernah lupa di hari terakhir itu udah jam 12 malam. Semua capek lah. Yang wanita sudah selesai ngambil vokal, sekarang giliran yang pria-pria berenam. Jika kami masuk ke dalam sebuah ruangan take vokal. Saya nggak pernah lupa, saya bilang sama teman-teman saya, guys, semangat ya guys. Jangan lupa loh guys, ayo semangat. Udah selesai nih, besok udah selesai, udah ya semangat ya gitu. Kita nyanyi. Waktu kita nyanyi, kita rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, sampai semua tutup mata. Padahal kalau di kaca itu di depan situ tuh ada pengarahnya gitu. Turun naik, kita jadi nggak ngeliatin dia jadinya, kita jadi tutup mata menyembah Tuhan. Setelah selesai, kita keluar dari tempat itu, kita lihat yang wanita-wanita juga pada nangis. Mereka bilang, aduh rasa hadirat Tuhan banget gitu katanya gitu. Tiba-tiba operator studionya manggil saya sama teman-teman saya. Pak sini Pak, dia bukan orang percaya. Dan saat itu dia sudah kerja di situ 30 tahun. Dia bilang gini, Pak yang nyanyi tadi 6 orang kan Pak? Iya. Kenapa di komputer saya ada 7 suaranya? Merinding saya. Karena tempat studio itu juga agak serem di luarnya. Jadi pikiran saya pertama kali, waduh ada apaan nih? Tapi kemudian saya diingetin Roh Kudus, ngawur aja. Kan kamu rasa hadirat Tuhan, enak aja, masa ada hantu nyanyi sama kamu gitu kan. Terus di breakdown satu-satu. Ini suara Bapak kan, ini suara Bapak kan, iya semua ngaku ya suaranya masing-masing. Di suara yang ketujuh, ini suara siapa? Dan setiap kali ada kata darah itu suara melengking tinggi. Sampai saya gak pernah lupa itu operator studionya bilang gini, Pak ini oktavnya melebihi Michael Jackson sama Mariah Carey. Tinggi sekali. Dan lembut dan indah suaranya. Saya hanya bisa percaya bahwa hari itu, malam hari itu, ketika kondisi kita sudah capek, tenaga sudah gak ada, malaikat bernyanyi bersama-sama kita. Dan waktu saya bawa lagu itu, sebelum di mixing, kepada sebuah persekutuan doa sangat kecil di Jakarta. Tiba-tiba ada yang gubrak jatuh di belakang. Waktu kami layani, dia katakan saya datang, saya kepahitan sama orang tua saya. Kita layani dan kemudian dia katakan tadi saya lihat malaikat keluar dari speaker. Dia hari itu terima Yesus sebagai juru selamat. Saya bilang sama teman-teman saya, paling tidak waktu kita nyanyi dengan tenaga yang hampir gak ada jiwa satu yang diselamatkan. Ada 1 jiwa diselamatkan. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, seringkali dia suka sekali, dalam tanda kutip ya, dia suka kita dalam kondisi yang betul-betul seperti, udah gak bisa Tuhan. Di kondisi seperti begitu multiplikasi terjadi. Karena Tuhan selalu lihat sisanya, bukan jumlahnya. Kita lagi punya banyak waktu, banyak tenaga, oh gampang. Ketika udah gak ada tenaganya. Dan kita masih memberikan yang terbaik kepada Tuhan, hal-hal besar terjadi. Ya, saya percaya semua Bapak Ibu dan semua termasuk saya, kita terus ngalamin Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita berkuasa. Dan prinsip kerajaan sorga itu selalu dahsyat. Kalau kita lakukan, kita menang. Kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang bahkan lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.